Halo semuanya, apa kabar? Nah, salam kenal teman-teman, sehat selalu ya. Oke, kali ini sebelum ke intinya, saya awali dengan satu buah pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, cakep. Jangan lupa membeli markisa. El Nino bikin gerah di badan, tapi presentasi Ricky kali ini luar biasa. Iya, oke. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Ricky Alessandro, NIM 0560015542, program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Terbuka. Nah, kali ini Ricky akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah Metode Penyuluhan Pertanian dengan judul Dampak El Nino pada Sektor Pertanian. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, dari presentasi kali ini, yaitu adalah tujuan dan tantangan utamanya, kita mengenali apa itu El Nino. El Nino adalah fenomena alam di mana suhu permukaan air laut di bagian tengah Samudra Pasifik ekuator menjadi lebih panas dari suhu normalnya. Itu adalah El Nino, pengertian El Nino. Jadi, El Nino itu adalah suatu perubahan fenomena alam yang membuat apa? Kemarau ekstra panjang. Jadi efek nyata yang kita rasakan, kemarau itu lebih kering atau lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan saran, itu mengedukasi bagi kelompok tani, dimanapun kelompok tani berada, mengenal resiko El Nino pada tahun 2026 ini. Jadi meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat dalam mengelola air, varietas untuk memitigasi gagal panen ya. Selanjutnya, masalahnya gimana? Masalahnya adalah kekurangan air irigasi yang mengakibatkan kegagalan semai dan tanam. Terus ketidakpastian kalender tanam yang memicu risiko ekonomi besar bagi rumah tangga petani di wilayah tada hujan. Tuh. Nah, ini dia tentang ancaman El Nino dan La Nina. Ternyata ada El Nino dan La Nina. Apa sih itu? El Nino itu adalah kemarau yang panjang. Jadi ancamannya adalah kondisi kemarau panjang melebihi 3 bulan berturut-turut dengan suhu 23 derajat Celcius dan respon fisikologisnya terhadap tumbuhan itu adalah ranting mengering, laju fotosintesis turun, dan pertumbuhan bunga tidak normal. Kemudian dampak panen itu peningkatan rasio biji kosong, bayangkan biji hampa. Penurunan produksi nasional rata-rata 10%. Nah, sementara kalau La Nina itu kondisi yang basah, jadi kemudian respon psikologisnya itu adalah proses persarian, bunga gagal total akibat bilasan air, dan minim intensitas cahaya matahari. Kalau dampak panennya itu adalah tingkat kegagalan persarian itu mencapai 95% dan penurunan produksi lokal bisa hancur 80 sampai 98%. Jadi, fenomena yang terjadi kali ini adalah ancamannya di El Nino. Oke, nah selanjutnya kita akan mengetahui anatomi kekeringan atau membedah ya neraca air lahan. Nah, seperti yang kita lihat, jadi formula krisisnya adalah kekeringan bukan sekedar jarang hujan, itu adalah bencana agrikultur yang terjadi secara spesifik ketika nilai evapotranspirasi, kehilangan air dari tanah dan tanaman melampaui curah hujan, dan titik layu permanen, ketersediaan air tanah turun di bawah ambang kritis. Nah, sehingga dampak El Nino tadi memperpanjang durasi, mempersilang kurva defisit, sehingga perakaran gagal mensuplai metabolisme menyebabkan kematian massal pada tanaman. Luar biasa sekali dampak dari El Nino ini, teman-teman.
Selanjutnya adalah ringkasan, ya, ringkasan eksekutif, yaitu dari makro kesiapan nasional, itu adalah ketersediaan 23 juta ton beras. Jadi pemerintah merespon ancaman kekeringan ini dengan cadangan beras mengunci ketahanan pangan untuk 11 bulan ke depan melalui intervensi tata kelola air massal. Kemudian yang meso dampak regional, curah hujan itu sangat minim, yaitu kurang dari 5%. Selanjutnya adalah mikro, ketahanan komoditas. Jadi penyusutan lahan ideal 84%. Selanjutnya, nah ini ada 5 jurus Kementan menangkis dampak iklim yang ekstrim tadi. Jadi 5 jurus yang pertama adalah pemetaan dan peringatan. Itu adalah sistem peringatan dini mengidentifikasi presisi zona merah rawan kekeringan untuk penargetan intervensi. Dan yang kedua, tata kelola air. Agresi pompanisasi, jadi pengerahan 40.000 unit pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi embung. Ya, dan optimalisasi embung. Kemudian yang ketiga adalah percepatan tanam. Jadi musim tanamnya dipercepat. Yang keempat adalah optimalisasi lahan, ekspansi rawa, percetakan sawah baru, dan perbaikan irigasi lahan rawa. Dan meningkatkan indeks pertanaman dari 1 kali menjadi 2 sampai 3 kali panen. Kemudian yang terakhir adalah sinergi institusi, kolaborasi sipil militer, sinkronisasi eksekusi lapangan melibatkan Kementan, Pemda, hingga jaringan TNI dan Polri. Nah, ini dia teman-teman. Selanjutnya adalah strategi adaptasi padi terhadap kekeringan. Ini saya ambil contoh pada tanaman padi. Yang pertama adalah memilih varietas unggul yang genjah. Apa itu genjah? Benih yang cepat panennya. Jadi penggunaan benih yang masa panen pendek untuk menghindari puncak kemarau. Yang kedua, kita harus memilih benih toleran kekeringan. Jadi implementasi varietas padi yang memiliki ketahanan fisiologis terhadap stres air. Contohnya adalah varietas Impago 4, ya, hibrid padi gogo. Dan yang ketiga, percepatan tanam. Menggeser jadwal tanam dari fase generatif tanaman terjadi sebelum ketersediaan air habis. Kemudian yang keempat itulah melakukan sensus early warning system, pemanfaatan dashboard iklim real time untuk pemetaan zona merah kekeringan. Jadi peran penyuluh itu sangat penting dalam kondisi sekarang. Jadi penyuluh penting untuk menghadapi dampak El Nino supaya apa? Supaya untuk memberikan edukasi kepada kelompok tani pentingnya untuk meningkatkan kesiapan terhadap iklim. Ya, ini salah satu saya ambil data dari Kabupaten Luwu dan benar itu optimalisasi dilakukan penyuluh kegiatan tepat dan melibatkan kelompok tani untuk mengurangi dampak dari El Nino. Nah, ini dia teman-teman, saya membuat animasi singkat pesan untuk menghadapi El Nino untuk kita semua. Aku Beras, penjaga meja makanmu. El Nino datang membawa panas dan kekeringan. Simpan air, tanam varietas tahan kering, kurangi pemborosan. Ketahanan pangan dimulai sebelum panen gagal. Oke, nah itu dia. Salah satu pesan singkat untuk cara menghadapi El Nino untuk kita semua, ya. Jadi kesimpulannya adalah strategi menghadapi El Nino 2026 menuntut transformasi dari pola reaktif menuju preventif adiktif. Dari buku Tri Wahyuningsih yang saya dapat sambil dan saya kutip, jadi menekankan bahwa keberhasilan mitigasi tergantung pada integrasi infrastruktur air, teknologi benih, dan sinergi kelembagaan yang kuat. Di Indonesia memiliki modalitas lahan rawa dan teknologi pompanisasi untuk menjaga kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis iklim global. Nah, terima kasih teman-teman dan semuanya pada kali ini dan presentasi ini. Jadi teman-teman jika ada kritik dan saran dan masukan, mohon bisa hubungi dari email yang tertera. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Semoga presentasi singkat ini dapat membuat edukasi teman-teman tani di sana untuk menghadapi dampak terjadinya
El Nino. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih.